Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada sore hari ini alhamdulillah Allah berikan pada kita semuanya nikmat umur panjang, nikmat sehat, dan Allah berikan terutama adalah nikmat iman dan Islam. Termasuk tidak kalah pentingnya juga nikmat semangat kita untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hadir di rumah Allah ini. Semoga aja kita semuanya nanti juga layak untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih kita membahas di juz Ammah, yakni di surat An-Naba. Sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas bahwa amma yatasaalun, akan banyak nanti orang yang meragukan, akan banyak orang yang mereka saling berselisih pendapat, banyak mereka yang bertanya anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Para mufassir memberikan keterangan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, berita yang mempunyai beban sesuatu yang nilai tinggi, dia itu adalah Al-Quran. Atau yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga tentang hari akhir. Sehingga karena di sini menggunakan fi'il mudhari' yatasaalun, itulah nanti akan ada orang-orang yang meragukan adanya bagaimana Al-Quran itu mempunyai fungsi dalam kehidupan, bagaimana hari kiamat sebagai motivasi kita semuanya akhirnya menjadi orang yang baik, bagaimana idola dalam kehidupan itu Nabi Muhammad SAW. Banyak nanti orang yang meragukan. Maka Allah Subhanahu wa taala, kemarin yang sudah kita sampaikan, Allah mengajak kepada kita semuanya pembaca surat An-Naba ini untuk berpikir. Alam naj'alil arda mihada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menskenariokan adanya Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, kami yang telah mendesain bahwa kehidupan manusia itu adalah yang semula kita hidup di dunia nanti akan berakhir di hari akhir, yakni hari kebangkitan. Oleh karena itulah di situ Allah turunkan pula sosok sebagai contoh dalam kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita disuruh berpikir. Bagi orang-orang yang belum percaya tadi, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan Anda semuanya bertempat di bumi yang terhampar, di mana kita semuanya bisa menikmati hidup dengan tenang di buminya Allah Subhanahu wa taala? Atau kalian semuanya tidak berpikir kami yang telah menjadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, al-jibala autada, yaitu gunung-gunung yang dijadikan sebagai penenang bumi sehingga kita menjadi nyaman untuk hidup di bumi ini. Demikian pula Allah sampaikan wa khalaqnakum azwaja. Allah juga berikan kepada kita semuanya, hidup kita ini didesain oleh Allah berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, sehingga muncul suami istri.
Demikian pula Allah sampaikan pada kita semuanya, wa ja'alna naumakum subada. Allah jadikan tidur kalian adalah sebagai bentuk kita bisa mengistirahatkan diri. Wa ja'alna laila libasa. Demikian pula Allah jadikan malam itu adalah sebagai pakaian. Sehingga di sini di beberapa tafsir yang Allah sampaikan dalam ayatnya, wa ja'alna laila libasa. Kami yang telah mendesain, kami yang telah menjadikan adanya bumi, demikian pula adanya rotasi, revolusi matahari yang senantiasa menyinari di bumi, terciptalah namanya al-lail. Manakala bumi yang tidak disinari oleh matahari disebut namanya malam, apabila bumi yang disinari oleh matahari disebut namanya siang. Oleh karena itu di sini sama Allah sampaikan, wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu libasa. Dalam tafsirnya dijelaskan, wa ja'alna laila libasa talbasukum, di mana Allah jadikan malam itu adalah sebagai pakaian, di mana pakaian itu yang akan memakaikan kamu, melingkupi kamu semuanya kegelapan itu, sehingga kalian semuanya menjadi tidak mengetahui, taghsyakum, yakni menutupi kalian semuanya. Kama tasturu as-saubu labisahu, sebagaimana baju itu yang akan menutupi siapa? Pemakainya. Kalau kita pakai baju, maka baju itu yang menutupi kulit kita dari panas, dari dingin, sehingga kita pakai baju. Demikian pula malam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah libasa, sebagai pakaian. Sehingga pentingnya di sini malam itu, kata Allah, wa min ayatihi manamukum billaili. Fungsi malam itu adalah merupakan bentuk-bentuk tanda adanya Allah yang maha pencipta, adanya Allah yang maha pendesain. Mana mukum, tidur kalian semuanya ada di malam hari. Wan nahari wabtighaukum min fadlihi. Demikian pula Allah menjadikan di sini tanda-tandanya ada malam, ada siang, sehingga di siang itu wabtighaukum min fadlihi, kalian mencari nafkah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah disiapkan di atas bumi ini. Jadi orang yang mereka semuanya bekerja pada dasarnya mereka karena mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayat ini, walaupun kerjanya di pabrik, walaupun kerjanya di sawah, walaupun kerjanya di mana saja, pada dasarnya mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Sesungguhnya di dalam hal ini semuanya itu ada tanda-tanda untuk menunjukkan kebesaran Allah yang senantiasa kita ucapkan dalam salat itu, ya, Allahu Akbar. Allah itu adalah maha besar. Sehingga di sini Allah sampaikan la ayati liqaumi yasmaun, bagi orang-orang yang mereka mampu menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat. Sehingga di sini Allah sampaikan dalam tafsirnya, wa min dalaili hadhil qudrah, ketetapan yang sudah Allah tetapkan seperti ini, yakni an ja'alallahu an-nauma rahatan lakum fil laili au an-nahari. Allah jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat, mengistirahatkan badan yang Allah desain. Manusia itu diciptakan dalam posisi lemah, ya, nggak bisa kita kerja terus menerus, nggak bisa. Kerja sebentar saja capek, gitu ya. Apalagi di sini siang malam suruh kerja terus. Makanya Allah jadikan tadi adanya malam itu adalah untuk kita beristirahat. Sehingga dengan adanya tidur itu memunculkan apa? Finnaumi husulur raha wa dhihabut ta'ab. Oleh karena itu di dalam tidur kita ini, tidur kita ternyata menghasilkan kita ini fresh lagi, gitu ya, dan hilangnya capek.
Siapa yang mendesain itu semuanya? Bukan karena bapak ibu kita, bukan para profesor doktor, bukan para dokter, tetapi yang mendesain kita ini fresh dalam hidup kita sehingga bisa siap kerja lagi, itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah kita bangun tidur, yang kita ucapkan apa? Ya kan begitu ya. Jadi ini yang luar biasa. Yang berikutnya lagi Allah sampaikan pada kita semuanya, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami telah desain, kami telah jadikan siang itu ma'asya, untuk kita mencari ma'isya. Sehingga dalam tafsir ini dijelaskan wa ja'alna an-nahara ma'asyan. Kami jadikan siang itu adalah sebagai kita untuk mencari ma'isah, tantashiruna fihi lima'asyikum. Kalian semuanya bertebaran, ada yang pergi ke sekolah, ada yang pergi ke rumah sakit, ada yang pergi ke pabrik, ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke pasar. Masya Allah. Di sini Allah sampaikan bahwa tadi adalah ada karunia-karunia Allah, ada rizki-rizki Allah yang disebar di situ oleh semuanya. Wa tas'auna fihi limasalihikum. Dan akhirnya kalian semuanya berusaha untuk kemaslahatan kalian semuanya. Lalu kalau begitu kenapa kita semuanya bisa menjadi punya, bisa makan, bisa membeli ini dan itu, bisa membangun rumah? Pada dasarnya sekali lagi wa ja'alna an-nahara ma'asya. Tetapi apa yang terjadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kamu sudah punya rumah, sudah punya mobil? Jawabannya karena aku kerja. Nah gitu ya, karena kerja. Loh, kok bisa kerja kamu berada di pabrik di situ, di tempat yang seperti itu, sukses itu? Jawabannya karena aku dulu sekolah, kuliah. Bisa seperti itu karena aku dulu belajar. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak muncul dalam pikirannya, tidak muncul dalam hatinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian bisa bekerja ini karena ada siang hari. Sehingga di siang hari mulai dari jam berapa waktu duha sampai kita sore hari menjelang maghrib, itu adalah waktu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita semuanya bisa bekerja. Oleh karena itu sekali lagi di sini bagaimana kita semuanya mampu menjadikan orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang hari. Begitu surat An-Naba menjelaskan kepada kita semuanya. Sehingga banyak ayat di sini yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini. Kami jadikan ada siang, ada malam, itu adalah merupakan dua ayat, dua tanda untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa di antara kita semuanya ketika pagi, oh matahari terbit, waktunya kita berolahraga, waktunya mulai kita untuk bekerja. Siang hari bekerja, malam hari tidur. Tidak ada di situ ayat-ayat yang menunjukkan bahwa diri kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada. Padahal Allah sampaikan di sini bagaimana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Kami hilangkan tanda-tanda malam gelap itu dan kemudian Allah menjadikan tanda-tanda siang akhirnya terang benderang. Adanya malam gelap, adanya siang terang benderang, akhirnya kita litabtahu fadlam mir rabbikum, kalian semuanya itu mencari karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja tadi yang ada. Seharusnya itulah yang kita senantiasa harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada di dalam diri kita ini, apapun yang ada di dunia ini, kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula adanya siang dan malam, kata Allah, walita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar kita semuanya mengerti tentang masalah hitungan. Usia kamu berapa? 1 tahun, karena berdasarkan hitungan siang dan malam. Ya, kita janjian setelah nanti berapa hari lagi ini jadi pesanan saya. Kita bisa mengatakan 10 hari, 15 hari karena ada siang dan malam. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Dan itu semuanya sudah Allah jelaskan dengan betul-betul jelas.
Termasuk kata Allah Subhanahu wa taala adanya siang dan malam itu kata Allah wa min rahmatihi, itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya yang luar biasa, yang sering kita ucapkan dengan kata-kata Bismillahirrahman, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih. Wa min rahmatihi, termasuk kasih sayang Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah itu menjadikan siang dan malam sehingga kita semuanya bisa tenang, kita semuanya bisa mencari nafkah karena ada pembagian yang jelas. Untuk apa? Kata Allah, wala'allakum tashkurun, agar kalian semuanya menjadi orang yang pandai bersyukur. Tetapi banyak di antara kita semuanya bersyukur ketika ada nikmat yang jelas. Ada uang, umur panjang, setiap hari kita bisa masih melihat siang, setiap hari kita masih bisa mendiami di waktu malam hari, tidur di malam hari. Itu sebenarnya merupakan rahmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, ya, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah tutupi malam di siang hari sehingga nampak terang benderang. Allah tutupi yang namanya siang, tidak nampak ketika di malam hari. Tidak ada ceritanya siang dan malam jadi satu, nggak ada, gitu ya. Jadi malam yang sendiri, siang sendiri. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, Allah juga mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa adanya hisab. Oleh karena itu Allah juga sampaikan kepada kita semuanya, kembali lagi bagi kita yang membaca surat An-Naba yang ternyata kita ini masih meragukan Al-Quran, masih meragukan adanya hari kiamat, masih meragukan keberadaan dari Nabi Muhammad sebagai uswah kita. Allah sampaikan ayat yang ke-12, wa banaina fawqakum sab'an sidada. Kalau kamu belum percaya tentang apa yang kamu lihat dalam kondisi keseharian kamu yang kamu menjalani hidup itu tidak pernah lepas dari nikmat Allah, coba sekarang kamu lihat lagi. Wa banaina fawqakum, coba di atas kamu ada apa? Kata Allah, banaina, kami yang telah membangun. Ada 7 lapis di situ, gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala ada kekuatan yang luar biasa, Allah yang telah menciptakan langit yang ada di atas. Dijelaskan oleh Allah di sini, wa banaina fawqakum sab'a samawatin matinatil bina. Allah jadikan, Allah bangun di atas kalian ada 7 langit yang kokoh dan kuat, ya, yang kokoh dan kuat. Langit itu ternyata la sudu'a laha wala futura. Langit itu tidak ada yang retak, juga tidak ada yang pecah. Ya, langit nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah. Padahal usia langit sudah berapa lama ya? Kita perhatikan, tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Dan di langit yang nggak ada cacat, yang nggak ada celahnya tadi Allah sampaikan di sini, waja'alna sirajan wahaja. Allah juga jadikan langit itu ternyata ada pelitanya yang terang benderang. Ditafsirkan di sini waja'alna syamsa, pelita itu adalah berupa matahari, siraja yaitu sebagai pelita yang menjadikan dunia ini terang benderang. Kenapa? Karena itu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tidak kalah pentingnya di sini Allah sampaikan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami telah turunkan minal mu'sirati. Mu'sirat itu seakar kata dengan kata-kata al-asr. Al-asr itu wal asri, demi masa. Apa yang dimaksud demi masa itu? Demi masa asar itu adalah waktu di mana orang-orang selesai memeras keringatnya sehingga dapatkan upah dari kerjanya.
sehingga disebutkan di sini asr. Sehingga kalau ada buah-buahan yang diperas namanya apa? Al-asir, namanya jus. Mu'sirat, kenapa Allah menggunakan kata-kata mu'sirat yang semakna dengan kata-kata as-sahab? As-sahab itu mendung, awan. Mu'sirat, kenapa menggunakan kata-kata mu'sirat? Karena mendung yang berisi ma'an, mendung yang ada di atas itu ya, yang isinya adalah berupa air, turunnya hujan itu seperti diperas sehingga turunnya sedikit-sedikit. Kita nggak bayangkan kalau seandainya awan yang di atas isinya berupa apa? Air itu ya. Satu awan tiba-tiba langsung turun sekaligus dalam satu waktu, bres, apa yang terjadi? Hancur semuanya. Bayangkan ya, hancur semuanya. Padahal berapa ton itu ya air yang berada di awan itu. Makanya Allah menggunakan kata-kata di sini wa anzalna minal mu'sirati. Ya, kami telah turunkan awan itu berupa air, turunnya sehingga ada teletik-teletik, gerimis, apalagi hujan agak deras lagi. Nah, gitu ya. Paling banter nanti ya hujan es agak besar sedikit, tetapi nggak sampai merusak dari atap rumah kita. Untuk apa semuanya tadi? Sajajan dengan deras. Untuk apa? Linukhrija bihi habban wa nabatan. Kata Allah sampaikan di sini salah satu fungsi kenapa Allah turunkan hujan. Banyak di antara kita semuanya kalau hujan itu mengucapkan alhamdulillah atau susah. Banjir maneh. Gitu ya. Mau berangkat hujan, alhamdulillah. Gitu ya. Kalau menurut ayat ini ternyata hujan itu fungsinya apa? Linukhrija bihi habban. Memang kamu tidak, kalau kita semuanya ya, orang-orang Surabaya, orang-orang Sidoarjo yang kita dekat kota ini tidak melihat fungsi hujan itu bagi kita secara langsung. Tetapi di sini Allah sampaikan linukhrija bihi habba. Dengan adanya air hujan itu ternyata bermanfaat untuk mengeluarkan biji-bijian, wanabatan dan tumbuh-tumbuhan. Untuk siapa? Kita semuanya. Makanya begitu hujan turun doa kita apa? Apa doanya? Nggak pernah doa kelihatannya. Memang biasanya begitu. Kita hafal doa hujan itu nanti kalau mau menjelang hujan baru ngapal nom, gitu ya. Begitu sudah lama nggak hujan ini lali. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini hujan yang bermanfaat. Gitu ya. Ya, hujan itu kan sangat banyak manfaatnya. Di samping tadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, apalagi? Apalagi? Ya, akhirnya penjual payung laku kan gitu ya. Wajannatin alfafa, wajannatin alfafa. Demikian pula akan menumbuhkan yakni jannat ya, kebun-kebun, taman-taman yang begitu rindang ya. Untuk siapa? Semuanya itu untuk kehidupan manusia. Untuk kehidupan kita semuanya. Untuk kehidupan siapa lagi? Ternak-ternak kita. Ya, apakah itu mulai dari ayam, kambing, sapi, macam-macam yang itu semuanya adalah Allah siapkan memang untuk kita semuanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat tadi yang kita baca, betapa kita ini diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya menjadi orang-orang yang menggunakan akal pikiran kita tadi ya. Mulai dari Allah ciptakan berupa al-ardo, yaitu adanya bumi yang kita tempati. Kita nggak bisa lepas dari bumi. Adanya gunung yang sering kita perhatikan. Demikian pula hidup kita yang berpasang-pasangan. Allah menciptakan pula kita tidur. Allah menciptakan pula adanya malam. Allah menciptakan pula adanya siang. Allah menciptakan pula di sini adanya langit yang berlapis-lapis. Allah jadikan pula di sini adanya pelita. Para fasir memberikan keterangan adalah matahari. Allah juga sampaikan di sini adanya air hujan, sehingga dari air hujan itu turunlah di sini biji-bijian, ada tumbuh-tumbuhan yang kita makan setiap saatnya.
Lalu Allah sampaikan kepada kita semuanya di ayat lain, wahai manusia, kata Allah di dalam surat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, yang sudah kita hafalkan. Ketika kita baca ayat ini muncul perasaan apa? Inna, sesungguhnya. Nah, gitu ya. Sesungguhnya ayatil liulil albab. Sesungguhnya ada tanda-tanda tentang keberadaan Allah, tanda-tanda tentang kekuatan Allah, tanda-tanda tentang keahlian Allah, tanda-tanda tentang keperkasaan Allah, tanda-tanda tentang rahmatnya Allah. Bagi siapa? Tapi liulil albab, bagi yang mampu menggunakan akal pikirannya secara sehat, ya. Orang-orang yang mampu berpikir tentang apa? Fi khalqis samawati wal ardi, dalam ciptaan Allah yang ada di langit dan ciptaan Allah yang ada di bumi. Ciptaan Allah yang ada di bumi ini berupa apa saja? Tadi yang kita lihat, ada bumi, ada gunung, ada turun hujan, ada alam, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, semua yang ada di bumi ini. Ada udara, ada oksigen, macam-macam ya. Termasuk yang ada di langit, adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, adanya sinyal yang selama ini kita pakai ketika kita ber-HP-an. Betul ya? Ketika kita HP-an itu kita ingat Allah enggak gitu? Ingatnya ingat apa? Kota, pulsa. Ingatnya hanya itu aja. Padahal adanya HP yang sekarang kita bisa kontak komunikasi tanpa harus pakai kabel, ternyata ada orang yang ahli di sini. Ya, gitu ya. Menurut surat Ali Imran 190 ini ada orang yang ahli. Dia mampu menangkap tentang adanya Allah yang menciptakan adanya antara bumi dengan yang langit ini ada sinyal-sinyal. Namanya apa itu? Apa? Ada frekuensi, ada apa namanya itu ya, getaran-getaran. Nah, ternyata frekuensi dan getaran-getaran itu ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 gitu ya, ada 9, ada macam-macam gitu ya. Sehingga muncullah nomor HP 081332210020. HP-nya siapa? HP saya, makanya saya hafal gitu. Itu semuanya karena mereka berpikir tentang inna fi khalqis samawati wal ard. Mereka menggunakan akal pikirannya. Nah, gitu ya. Sehingga semuanya tadi dengan adanya siang dan malam itu juga karena mereka berpikir bisa menggunakan ini. Tapi sayang mereka berpikir hanya dimanfaatkan untuk dunia tanpa untuk menjadikan mereka semuanya link. Ternyata ini semuanya karyanya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya, karyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dalam hidup kita ini yang sedetik pun dalam kita beraktivitas, kita hidup ini yang kita lepas dari rahmatnya Allah. Nggak ada, satu pun nggak ada menurut ayat ini, nggak ada. Alladzina yadhkurunallaha. Nah, orang-orang yang ulul albab itu, orang yang akalnya sehat tadi adalah alladzina yadhkurunallaha. Mereka di waktu siang ingat Allah, di waktu malam ingat Allah, bangun tidur ingat kamu, ke kamar mandi ingat kamu, di kamar mandi ingat kamu, keluar mandi ingat kamu, mau tidur lagi ingat kamu, kerja ingat kamu, di jalan ingat kamu, ketika selesai kerja ingat kamu, nyampe di rumah lagi ingat kamu. Siapa kamu itu? HP. Loh iya kan, betul kan sekarang?
Allahnya dilupakan, yang diingat siapa? HP. Bangun tidur langsung HP-an, betul ya? Langsung ke kamar mandi, setelah ke kamar mandi pegang HP lagi, betul enggak? Iya, padahal ayat ini menunjukkan alladzina yadhkuruna HP, bukan kan? Lihat ayatnya, alladzina yadhkuruna Allah, Allah yang diingat. Kita enggak sekarang berubah, ternyata HP. Tapi memang HP itu sungguh luar biasa. Semua ada di HP, betul ya? Rasanya kok pengen gado-gado, klik gado-gado, ada, betul ya? Setengah jam lagi datang. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, punya duit, ya. Nggak punya duit nggak bisa, ya. Ya. Pengen rumah, klik rumah, ada di HP ya. Ada, walaupun barangnya kecil rempeng, gitu ya. Akhirnya HP itu melupakan kita semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di sini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ketika kita kiaman, koma yakumu, artinya apa? Berdiri, ingat Allah. Ketika aktivitas kita berdiri, apa saja berdiri, jalan-jalan, kita bekerja, kita lari-lari, ketika kita melakukan aktivitas apa saja yang berdiri, ingat Allah. Wa qu'udan, ketika duduk, ketika makan, ketika mungkin santai lagi duduk-duduk, ingat Allah. Ya, wa ala junubim, ketika berbaring tidur, gitu ya, ingatnya Allah. Sekarang tidak, berdiri, duduk, tidur, ingat Nabi. Berarti bukan ulul albab, ya, gitu ya. Tapi alhamdulillahnya kalau jamaah ini luar biasa, ya, ingatnya Allah walaupun megangnya HP. Kenapa? Karena isinya alhamdulillah, isinya yang dipegang adalah Al-Quran, ya, pengajian, ukhuwah Islamiyah, gitu ya, tidak digunakan untuk yang lainnya. Selain itu, dari fungsi adanya kita hidup berada di atas bumi ini, yang Allah juga siapkan fasilitas dalam kehidupan, termasuk adanya langit yang di atas kita ini. Kata Allah, mereka pekerjaannya adalah yatafakkaruna, senantiasa berpikir. Bukan hanya sekedar diingat, tetapi difikir. Karena difikir tadi itulah sehingga muncul banyak hal yang akhirnya bermanfaat. Untuk apa? Fi khalqis samawati wal ard. Sehingga akhirnya muncul kesimpulan, Rabbana ma khalaqta haza batila. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidak ada yang kau ciptakan yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Semua apa yang ada di alam, mulai dari makhluk yang terkecil sampai makhluk yang terbesar, apakah itu nyamuk, ataukah itu semut, ataukah itu cacing, ataukah itu apa, tikus, ataukah itu apa lagi, kambing, kecoa, ada tumbuh-tumbuhan, semua yang kau ciptakan itu adalah tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Contoh, kata Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Surat apa itu ya? Al-Baqarah, ya. Bercerita tentang apa? Tentang adanya nyamuk. Jadi Allah sampaikan di situ adanya nyamuk. Ada nyamuk di sini ya? Ada. Ini memang musimnya nyamuk. Jadi ya, ketika kita melihat adanya nyamuk itu, bagaimana sikap kita? Nyamuk itu bermanfaat gak buat kita? Bermanfaat gak? Loh, ya enggak. Dengan adanya nyamuk, banyak orang bisa makan. Betul gak? Karena dia mendirikan pabrik obat nyamuk, karyawannya banyak, yang jual juga banyak, yang menjadikan di situ berdirinya konsistennya pabrik obat nyamuk juga banyak. Masya Allah, luar biasa ya. Dengan adanya nyamuk, akhirnya dokter juga payu karena ngobati orang yang sakit
Masya Allah. Gitu ya, Masya Allah. Jadi tidak ada satupun makhluk ini yang Allah ciptakan ini yang nggak ada manfaatnya, nggak ada. Intinya sebenarnya agar kita semuanya, ya Allah, kalau begitu fakina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa neraka yang kami ini nanti memandang, melihat alam, dan kami berada di alam ini yang kami nanti melanggar dari aturanmu. Jagalah kami dari siksa neraka. Oleh karena itu di sini ada seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah memberikan keterangan bahwa al-kaunu kulluhu dzulmah. Pada dasarnya alam semesta ini sebenarnya asalnya tidak ada. Alam semesta ini pada dasarnya asalnya tidak ada. Lalu adanya bagaimana? Wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Adanya alam semesta ini karena disinarinya oleh nampaknya hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Di dalamnya. Maka kata beliaunya lanjutnya, faman ra'a al-kauna, maka barang siapa yang dia itu melihat alam semesta. Contoh, misalkan saja melihat buah-buahan. Buah-buahan itu kan termasuk alam ya, atau melihat manusia, atau melihat gunung. Walam yashatu fihi, dan ternyata dia tidak menyaksikan adanya getaran Allah Subhanahu wa taala, au indahu, atau sebelumnya, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau sesudahnya. Jadi ketika dia melihat buah-buahan, tidak ingat Allah. Setelahnya makan buah-buahan selesai juga tidak ingat Allah. Ketika di siang hari matahari panas, dia tidak ingat Allah. Sampai matahari tenggelam juga tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Makan nasi satu piring, sebelum makan nggak ingat Allah. Ketika makan apalagi gitu ya, apalagi sesudah makan juga tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka faqad a'wazahu wujudul anwar, maka dia telah tersilaukan oleh alam. Akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa muncul seperti itu? Wa hujibat, lalu akhirnya terhijablah. Terhijab apa? Karena tebalnya awan-awan yang ada untuk bisa melihat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana dengan melihat alam yang ada, alam semesta yang ada, akan memunculkan kita semuanya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bangun tidur ingat kamu mau tidur, ingat kamu mau kerja, ingat kamu ketika kerja, ingat kamu mau makan, ingat kamu. Semuanya nanti alam ini menjadikan kita semuanya apa? Ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita ini menjadikan alam semesta yang sekarang kita ikuti ini, ketika kita hidup di dunia, ketika kita melihat matahari, ketika kita melihat gunung, ketika kita melihat alam, semakin kita ini mengerti akan keberadaan Allah, kebesaran Allah, ketauhidan Allah, semakin takwa kepada Allah, atau Allah itu sama sekali tidak ada dalam hati kita, itu semuanya adalah kita termasuk orang-orang yang ulul albab atau tidak. Semoga dengan kita semuanya membaca surat An-Naba yang di juz amma ini, kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam rangka kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang sukses fid dunya, sukses fil akhirah, yang senantiasa mengikuti tuntunan-tuntunan Al-Quran, tuntunan-tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan bagaimana kita bisa memahami kedua hal tadi? Kita harus meyakini tentang adanya hari kiamat.
hari hancurnya jagat. Sehingga Allah sampaikan inna yaumal fasli kana mikota. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya akan hidayahnya, rahmatnya, petunjuknya, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.